Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya banyak pertanyaan ya di chat WA ketika setelah Idul Adha kemarin. Gimana caranya untuk bisa mengasah pisau atau golok yang kemudian pisau itu bisa sampai bisa untuk bercermin, sampai mengkilat gitu. Mirror effect istilahnya. Dan bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, tetapi mirror effect ini juga sangat tajam. Sangat tajam. Jadi untuk teman-teman pemula yang mungkin baru belajar untuk ngasah pisau, bukan untuk profesional ya ini ya, yang untuk belajar kami ingin sharing cara untuk mengasah pisau, mulai dari pisau karatan. Ini contohnya, ini yang sudah lama kita pakai. Ini sudah mulai karatan dan tidak terlalu tajam lagi. Bisa kita rubah menjadi pisau yang mengkilat dan punya ketajaman yang maksimal, sehingga ketika kita gunakan untuk menyembelih ayam, kambing atau sapi, dia sangat-sangat cepat putus urat-urat kerongkongan dan urat-urat nadinya. Oke, yang pertama yang harus kita punyai adalah setidaknya 3 macam batu asah. Yang pertama, batu asahan yang punya grade 1500 sampai 3000 dulu ya, semacam ini. Dia halus tetapi tidak terlalu halus. Ini untuk menghilangkan kekasaran yang ada di pisau kita, untuk mempercepat penajaman, tetapi dia tidak akan bisa maksimal tajamnya. Setelah kita gunakan yang 1500, maka kita beralih kepada batu asah yang punya grade di atas itu, yaitu kurang lebih 3000. Ini saya punya yang grade-nya 3000. Dia lebih halus dan lebih cepat lagi memberikan efek tajam untuk pisau, tetapi tentu saja belum bisa maksimal ya ketajamannya. Maka untuk menimbulkan ketajaman yang maksimal, kita harus punya satu lagi batu asah yang di atas 5000. Bisa 5000, grade 5000, bisa 6000 atau bisa 7000. Ini yang saya punya, ini grade 6000 yang sangat halus tetapi batunya kuat, sehingga kalau kita teteskan air tidak akan bisa meresap dalam waktu yang lama, apalagi minyak semacam ini. Nah, trik lainnya, kita tidak menggunakan air untuk mengasah pisau atau golok. Untuk yang grade 1000, 1500 sampai 3000 boleh kita gunakan air untuk bisa memperlancar dan menghilangkan karat ya. Tetapi nanti ketika kita finishing, ini sudah masuk kategori finishing pengasahan, kita gunakan minyak. Kalau saya menggunakan minyak ini ya, ini minyak khusus untuk mengasah, tetapi kita bisa gunakan minyak-minyak yang lain ya. Bisa menggunakan minyak rantai yang semprotan itu, WD atau minyak apalah. Kenapa kita harus gunakan minyak? Karena untuk finishing ini akan menambah licin batu asah, sehingga efek garis ya, atau baret itu sangat minimal. Kemudian secara otomatis dia akan mengoptimalkan ketajaman pisau dan juga menghindari karat, karena nanti kalaupun kita simpan setelah kita asah ini, dia tidak bertemu lagi dengan air, maka dijaga dengan minyak ini. Ini yang saya gunakan. Kemudian setelah selesai kita asah dengan batu asahan grade 7000 atau 6000, yang terakhir kita lakukan stropping. Stropping itu melakukan penajaman maksimal untuk menghilangkan mikrobur istilahnya. Mikrobur itu kotoran-kotoran yang ada di mata pisau. Kadang kalau kita lihat pisau kita tajam, tetapi ketika kita raba dengan halus ujungnya, kita raba dengan halus, maka tangan kita akan meraba seperti pasir. Nah, di ujungnya ini, di pasir. Maka pasir-pasir ini akan menjadikan pisau kita tidak tajam secara maksimal. Maka caranya untuk bisa menjadikan dia tajam dengan maksimal dan juga efek mirror tadi ya, cermin akan timbul, yaitu dengan kulit stropping. Ini contoh ya, terlihat di kamera. Oh ya. Nah, kita lakukan ini satu arah.
Tapi setelah finishing tadi, setelah pengasahan terakhir, begitu juga ketika kita mundur. Kita lakukan dengan gerak yang cepat, tetapi dengan arah asah yang sama. Tidak boleh terlalu miring atau terlalu lurus. Nah, dengan ini maka akan sangat maksimal. Kalau kita lihat, dia tidak ada lagi garis putih ya. Tidak perlu dipegang kalau sudah begini. Karena kalau kita lihat tidak ada lagi garis putih, berarti pisau ini sudah sangat tajam. Jadi tidak perlu lagi kita pegang. Karena kita yakinkan mikrobur sudah pasti hilang. Nah, kalau sudah begini teman-teman, maka kertas yang tipis, bahkan yang lebih tipis lagi dari ini, itu akan sangat mudah kita sayat. Nah, dengan tanpa ada goresan sekalipun, sangat halus, sangat halus. Tuh. Begitu juga. Ini yang 7 inch, yang ini yang 8 inch. 8 inch juga kita lakukan hal yang sama. Kita hilangkan mikroburnya dengan cara menstroping. Nah, kalau sudah begini, maka kertas-kertas semacam ini pun ya sangat mudah. Ini 10 in. Ini Solingen Jerman. Ini sangat tajam, khusus untuk sapi. Walaupun dia pendek, hanya 10 inch, kurang lebih 28 cm ya. Panjang bilahnya 28 cm. Tetapi dia punya ketajaman yang luar biasa. Dan bahannya pun baja cor. Jadi dia bukan baja slab atau baja lapis begitu, tetapi baja cor. Walaupun dia habis nanti, dia tetap pada ketajaman yang sama. Ini sangat tajam sekali. Ya, teman-teman. Ini yang 10 in, bahkan yang 4 in sekalipun, kalau dengan metode pengasahan yang sama, dengan 3 batu asah, kemudian stropingnya terakhir dengan kulit, semacam yang saya sampaikan tadi, maka juga sama, akan mempunyai ketajaman yang luar biasa. Begitu teman-teman, tips kali ini untuk teman-teman pemula yang mencoba belajar bagaimana caranya mengasah pisau dari yang karatan sampai dengan pisau itu tajam dan bisa menyembelih ayam, kambing, sapi dengan optimal dan juga selalu bersih karena tidak ada karat, bisa untuk ngaca juga. Lakukan tips yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.